Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Traveler, sekarang saya mau healing ke Novotel Bor Golf Resort. Memang ini menjadi salah satu pilihan. Yang pertama karena lokasinya nggak jauh dari Jakarta, paling lewat tol dari rumah saya sekitar 1 jaman. Kemudian yang kedua adalah Novotel Bogor Golf Resort ini menurut kami adalah hotel yang menyajikan tempat untuk staycation yang menyenangkan bagi saya dan keluarga. Lokasi Novotel Bogor ini kan letaknya di kompleks perumahan elit ya, Golf Estate Bogor Raya. Kemudian untuk keluarnya juga ada pintu tol keluar yang baru ya, exit tol khusus perumahan di Summarecon Bogor. Dan dari sini ya menuju ke area hotel cuma sekitar 15 menit melalui jalanan desa atau jalan yang tidak terlalu besar, tapi bisa diakses oleh mobil dari 2 arah. Karena lokasi hotel ini berada di kompleks perumahan, jadi suasana cukup hening, cukup sepi, nggak macet. Dan kemudian ini kompleksnya hijau dan asri ya, banyak pohon-pohonan dengan deretan rumah yang tertata dengan rapi. Ini saya sudah hampir masuk menuju kawasan Hotel Novotel Bogor. Dari area pintu masuk, dari portal masuknya kita tidak bisa langsung melihat bangunannya ya, karena tertutupi rimbunan pohon-pohon yang hijau. Dan kemudian setelah menyelusuri jalan masuk, terlihat bangunan Hotel Novotel Bogor. Ini merupakan bangunan yang sudah direnovasi. Memang saya pernah menginap di sini beberapa tahun yang lalu, tapi saya ngelihat bahwa suasananya udah lain dan kemudian banyak bagian-bagian yang sudah direnovasi sehingga hotel ini jadi lebih menarik. Kalau menurut saya sih Novotel Bogor ini tempat yang memang cocok untuk kita staycation, atau bahkan seringkali saya lihat hotel ini digunakan untuk keperluan korporasi, untuk meeting atau corporate gathering. Karena memang letaknya jauh dari keramaian kota Bogor sehingga hingar-bingar lalu lintas juga tidak mengganggu area hotel ini. Untuk parkirnya tersedia area open space, tapi kalau misalnya travelers ingin memarkir mobil di area yang terlindungi, bisa numpang parkir di hotel Ibis Style di sebelahnya. Seperti sekarang saya menginap di Hotel Novotel, tapi saya memanfaatkan fasilitas parkir di Ibis Style yang persis di sebelah Hotel Novotel Bogor. Dan kemudian menuju Novotelnya kita bisa melewati jalan lewat pintu belakang. Tidak jauh, hanya jalan sekitar 5 menit saja, itu juga sudah nyampe karena memang berdampingan banget. Begitu turun di area drop off, saya langsung melihat kolam air yang cukup gede seperti danau sih, dan pohon yang gede ini seperti pohon beringin ya. Dan suasana asli langsung terasa. Saya benar-benar menikmati suasana menuju ke lobi hotel karena menyusuri jalanan yang memanjang dan kemudian kita bisa melihat pemandangan kolam ikan di sisi kiri dan kanannya. Belum check-in, saya lihat-lihat dulu suasana di sekitar dan saya suka banget ya dengan suasana hotel di sini. Rimbun, hijau, tenang, damai, banyak kolam air, rasanya hening dan kemudian gemericik airnya terdengar khas menjernihkan suara di telinga. Rasanya saya damai di sini. Sekarang saya mau check-in dulu, saya berjalan menuju area check-in dan ternyata travelers untuk hotel ini karena sudah direnovasi, area check-innya sudah pindah lebih ke depan di sebelah kanan. Sebelumnya sih setahu saya area check-innya itu berada di sekitar area dalam ya, dekat dengan coffee shop yang sekarang sudah ada di area lobby. Berada di sekitar area resepsi ini juga sama menyenangkan ya. Banyak kursi-kursi empuk yang disediakan untuk pengunjung hotel. Sambil nunggu bisa duduk-duduk di sini atau memandang melalui jendela besar dan mendengar suara gemericik air dari kolam ikan, atau memandang taman depan lobi yang rimbun dengan beberapa patung yang menghiasi taman. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah melalui jendela di area lobi ini, area reception, kita bisa melihat kolam yang luas dengan pohon beringin yang gede. Luar biasa. Suasana di lobi juga terlihat hening, gak terlalu ramai ya, karena saya check-innya pada saat weekdays dan saya suka dengan suasananya yang Jawa Barat banget, yang Nyunda banget, karena ada wayang-wayang, boneka wayang-wayang, kemudian kursi-kursi dengan ukiran dan kemudian ada juga
ayunan-ayunan yang bisa digunakan untuk anak-anak untuk bermain sambil menunggu proses check-in berlangsung. Proses check-in berlangsung, saya sudah menerima kunci kamar dan kemudian saya siap-siap menuju kamar. Saya juga melewati area coffee shop. Duduk-duduk menikmati suasana di area coffee shop ini juga sangat menyenangkan travelers karena ada di depan kolam ikan dan kemudian kita juga bisa menikmati suasana yang sejuk segar berada di tempat ini. Saya berjalan ke dalam melewati beberapa area spa dan kemudian taman kecil, kemudian melewati jembatan, dan karena kamar saya ada di lantai 1, maka saya harus turun ke bawah melewati tangga atau bisa juga dengan akses lift. Tapi karena sekarang saya lagi membawa koper saya, maka saya memanfaatkan lift untuk menuju kamar, turun ke bawah. Suasana di sekitar juga sangat menyenangkan ya. Ada beberapa kursi untuk tempat-tempat bersantai dan kemudian patung-patung gede yang juga menambah suasana tradisional ya, suasana resort di hotel ini. Nah, saya mendapatkan kamar yang berada di sebelah wing kiri. Ini adalah deretan kamar yang sebenarnya belum direnovasi. Kalau travelers mendapatkan kamar di wing kanan, saya melihat saya tidak sempat masuk ke dalam ya, tapi area depannya menuju pintu kamar sudah berbeda dengan area tempat saya menginap atau kamar saya tempat menginap. Untuk kamar di sebelah wing kanan sepertinya sudah direnovasi karena terlihat lebih modern untuk koridor dan kemudian pintu menuju kamarnya. Sekarang saya sudah berada di depan kamar menggunakan akses card untuk masuk ke dalam kamar. Saya sudah melakukan reservasi dan kamar yang saya pesan adalah kamar tipe deluxe room king bed dengan bathtub. Kamarnya travelers, jadi layoutnya begitu masuk dari pintu depan, maka kita akan mendapatkan di sebelah kanan adalah area untuk toilet dan kamar mandi dan kemudian area ruang rias, dan di sebelah kirinya adalah tempat tidur. Kemudian di sebelah luar itu ada area bathtub dan kemudian balkon untuk tempat kita bersantai. Kamarnya cukup lega travelers dengan dominasi warna-warna natural, putih dan kayu, dan saya suka dengan aksen kayu yang ada di dindingnya, list-list yang memanjang memberikan kesan simple tapi menarik. Bednya ukuran king size dengan 4 bantal dengan tingkat keempukan yang nyaman buat kita tidur. Ada 4 lampu dinding yang berada di kamar dan ini memberikan kesan klasik pada kamar ini. Lantainya terbuat dari parket kayu, jadi ketika bangun pagi-pagi kaki menyentuh lantai tidak terasa dingin. Di kiri kanan tempat tidur ada nakas yang menempel ke dinding dan kemudian colokannya juga menempel di sini. Jadi nggak usah khawatir ya kalau mau ngecas sambil tiduran, gampang. Furniture lain ada meja kerja dengan kursinya dari kayu juga. Di depan tempat tidur ada sofa bed yang ukuran cukup panjang dan ini bisa digunakan sebagai opsi tambahan kalau kita butuh ekstra tempat tidur. Juga ada TV ukuran 52 inch di dinding terpasang di depan tempat tidur. Untuk akses internet nggak usah khawatir ya travelers, selama saya berada di sini di banyak spot baik indoor maupun outdoor tidak ada masalah dengan koneksi internet kencang dan cepat. Untuk room amenitiesnya juga cukup lengkap, ada teh, kopi, gula diet maupun gula biasa atau brown sugar. Ada pemanas air juga, dan untuk minumnya karena hotel ini mengusung konsep eco hotel, maka tidak menggunakan botol plastik tapi sudah disediakan dalam pitcher. Juga ada mini fridge tersedia. Ada lemari kayu juga di dalam kamar, tapi karena saya dapat kamar yang belum direnovasi, kalau kita buka lemarinya pintunya sedikit berbunyi, tapi sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Nah, di dalam lemari ini ada safe deposit box, ada slippery, ada laundry bag. Tidak tersedia meja setrika dan setrikaan di dalam kamar ya travelers, jadi kalau perlu kita bisa request ke bagian housekeeping. Lanjut ke kamar mandi. Nah, antara kamar mandi dan ruang tidur sebenarnya ada pintu geser yang bisa ditutup kalau kita ingin mandi dengan lebih privacy. Tapi sepanjang saya nginap di sini, saya tidak pernah menutup pintu kamar mandinya karena tidak ada yang perlu diatur juga privasinya ya. Shower roomnya menggunakan semprotan tipe handheld dan tipe hujan, dan kemudian sabun, sampo, conditioner menggunakan wadah ukuran besar juga. Dan ada tirai untuk menghindari cipratan air keluar dari kamar mandi.
Toilettersnya juga cukup lengkap, sikat gigi, shower cap, kemudian cotton buds tersedia dalam kemasan plastik, juga ada hair dryer. WC-nya terpisah dari kamar mandi dengan menggunakan pintu sendiri. Sekarang kita lihat balkonnya Travelers. Dari kamar menuju balkon terpisahkan oleh pintu geser dari kaca. Jadi dari kamar kita bisa melihat area balkonnya kalau tirainya dibuka. Balkon ini merupakan area untuk santai-santai ya Travelers, tapi juga ada batapnya terbuat dari beton. Jadi kalau mau menikmati sore sambil ngeteh, sambil berendam dari batapnya, ini juga menyenangkan karena tersedia air panas dan air dingin juga. Ada meja kursi santai, kita buat ngeteh-ngeteh sore di sini. Nah, kalau kita mau menggunakan batapnya juga sambil berendam, gak usah khawatir terhadap privacy ya Travelers, karena tirai bambunya bisa ditutup sehingga kita bisa leluasa melakukan aktivitas apapun selama berada di balkon tanpa khawatir terlihat oleh orang lain. Kalau misalnya Travelers ingin nambah air mineral, bisa ke refill station di mana ada dispenser air mineral ditempatkan di beberapa titik koridor hotel. Overall, meskipun kamarnya adalah kamar yang belum direnovasi, tapi saya suka sebenarnya dengan kamar ini karena masih bersih, kemudian semua peralatan juga masih berfungsi dengan baik, dan kemudian minimalis klasiknya itu yang saya suka karena tidak terlalu banyak pernik-pernik, dan kemudian selama saya berada di sini, saya nyaman bisa beristirahat dengan nyaman, tenang, dan juga menikmati selama berada di kamar ini. Sekarang kita coba cek breakfastnya ya Travelers. Salah satu keuntungan saya menginap di kamar dengan balkon dan bathtub adalah terletak di lantai 1 yang satu level dengan resto. Jadi saya nggak perlu naik turun tangga menuju resto dari kamar. Jalan sepanjang koridor kamar ya itu cukup menyenangkan karena kita bisa melihat arsitektur hotel yang artistik, juga suasana hijau-hijau menuju ke area resto. Saya berjalan di bawah kanopi menuju area resto dan terlihat banyak pohon-pohon hijau dan lapangan rumput. Saya suka ya dengan desain dan layout dari hotel ini, benar-benar nuansa resort, dan kemudian ada level yang berbeda-beda dengan kolom-kolom tinggi, baik kolom dari beton maupun dari kayu. Kelihatannya artistik banget. Konsep dari veranda resto ini juga open space ya, tidak ada dinding-dinding penyekatnya, dan dari resto kita bisa menikmati breakfast sambil menikmati suasana taman yang ada di sebelah resto. Dan di sini juga ada saung-saung yang terbuka, jadi kalau mau menikmati breakfast, mau duduk di dalam resto yang berada di bawah kanopi atau berada di saung-saung, ini juga sama menyenangkan. Kemudian meja kursinya juga nggak dempet-dempetan, interiornya juga etik modern dan banyak nuansa-nuansa etnik yang terdapat di restoran ini. Penempatan makanan juga diatur per kelompok. Pertama masuk akan disambut dengan bagian bread dan pastry, kemudian ada puding, yogurt, kopi, dan makanan seperti pizza dan lain-lain. Kemudian masuk ke dalam lagi ada beverage, teh, kopi, jus segar. Kemudian masuk ke dalam lagi akan ada makanan utama dan banyak variasi makanan yang bisa kita pilih. Variasi makanan juga cukup lengkap ya, mulai dari makanan Indonesia, Western, Asia, dan menu-menu tradisional Jawa dan Jawa Barat. Nih, traveler bisa lihatlah menu-menu yang tersedia di sini. Kita mulai dengan menu utamanya. Ada nasi goreng, ada juga mie goreng, bubur ayam, dan segala lauk pauknya. Silakan dicek. Kalau yang ini pilihan menu untuk westernnya. Ada sosis, ada omelet, ada macam-macam, ada sandwich juga. Untuk makanan Asianya ada noodle, ini pilihan kuahnya bisa kuah tom yum, kuah kaldu ayam, kaldu sapi. Kemudian untuk menu Asianya juga ada sushi dari Jepang. Nah, ini menu-menu dari Jepangnya, ada aneka sushi, tinggal dipilih dan prepare langsung di meja. Kemudian ada juga miso. Mau yang sehat, ada salad yang tersedia. Pilihannya ada salad sayur, salad buah, dan juga aneka pilihan buah tropis yang sudah tinggal diambil karena sudah dipotong-potong. Menu sehat lagi ada granola, ada cornflake, ada biji-bijian, juga ada madu untuk menambah rasa, susu pilihannya
juga macam-macam. Soal tes lumayan lah ya Travelers rasanya, tapi untuk menu tradisionalnya bisa lah jadi opsi untuk mengobati rindu. Kalau kita nggak sempat menikmati kuliner khas Bogor di pusat kulinernya, kita bisa menikmati di hotel ini sebagai opsi penggantinya. Untuk anak-anak juga tersedia menu khusus, ada aneka donat, kemudian ada sereal, kemudian ada pilihan susu coklat dan susu stroberi. Mau waffle atau pancake juga tersedia dengan aneka topping coklat, selai kacang, kemudian ada stroberi, ada jam, dan lain-lain. Untuk brand and pastry juga tersedia pilihan aneka roti-rotian mulai dari savory maupun sweet dan juga isiannya macam-macam. Ada pizza juga. Novotel Bogor ini paling enak dinikmati pagi hari Travelers, jalan-jalan, menikmati taman dan udara yang segar dengan udara yang bersih ya. Ini benar-benar sesuatu banget buat kita yang selama ini mungkin tinggal di Jakarta dan udaranya tidak sebagus dan sebersih di Bogor ini. Taman-tamannya juga cakep, terawat bersih, rapi, ada banyak patung-patung arca-arca gede di sini yang mulai dari bentuk binatang atau ada juga patung-patung yang bernuansa etnik seperti layaknya kita sering temukan di Jogja atau di Bali. Stay di Novotel Bogor harus menikmati semua fasilitasnya dong. Nah, untuk jogging track tersedia di sini, tapi sebenarnya tidak melalui jogging track pun kita bisa menikmati suasana kompleks perumahan di sini dan suasana hotel dengan jalanan yang tertata dengan konstruksi yang baik. Juga ada peminjaman sepeda, jadi kalau kita mau putar-putar keliling sekitar Hotel Novotel dan area sekitarnya, bisa pinjam sepeda ini, tinggal lapor ke reception atau bagian concierge. Mau sewa skuter juga bisa, ini skuternya cakep ya dengan warna-warni, kondisinya juga baik. Kalau nggak salah sewa skuternya itu sekitar 75.000 per jam. Kalau ingin main golf juga tersedia lapangan golf di sini. Novotel ini cocok banget deh buat staycation atau familycation bersama keluarga karena di sini banyak banget fasilitas yang bisa dinikmati bersama mulai dari anak-anak, orang dewasa ataupun remaja. Yang paling menarik tentu saja adalah kolam renangnya. Jadi kolam renangnya ini adalah didesain dengan gaya Bali dengan banyak patung dan batu alam. Suasananya resort banget. Kemudian ada juga beberapa perosotan dengan alat melingkar. Pasti anak-anak senang bermain di sini. Kolam renangnya juga teduh karena banyak pohon, terutama pohon Kamboja dan pohon-pohon lain yang tinggi di sini. Jadi mau main sampai siang juga nggak usah khawatir ya kulit jadi gosong atau anak-anak kepanasan. Ada beberapa kolam tersedia di sini dengan kedalaman yang berbeda-beda, baik untuk kolam dewasa, untuk kolam anak-anak atau kolam balita. Dan asiknya lagi bukan sekedar kolam, tapi juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti air yang tercurah atau air pancur, dan kemudian ada juga air dengan semprotan-semprotan yang berupa kabut sehingga anak-anak senang bermain di sini. Di dekat kolam juga ada pool bar. Kalau anak-anak merasa lapar setelah berenang bisa pesan makanan di sini, atau buat yang nunggu juga boleh pesan makan minum di sini. Yang lagi di sini tersedia pelampung atau papan luncur buat anak-anak jika ingin menggunakan pelampung, atau bahkan di kolam anak kita juga bisa meminjam ban besar untuk sekedar mengapung atau bermain dengan ban pelampung. Ruang ganti dan ruang bilas juga tersedia dan kondisinya bersih dan terawat. Selain berenang, di sini juga ada permainan outdoor buat anak-anak untuk melatih keterampilan motorik ataupun keterampilan fisik, mulai dari panjat tali, melintas tali, kemudian juga bridging. Anak-anak yang suka dengan permainan fisik outdoor atau orang tua yang ingin melatih anaknya dengan ketangguhan dan keterampilan fisik, bolehlah coba di permainan outbound ini. Khusus pada akhir pekan atau akhir libur ada juga kegiatan menunggang kuda poni. Jadi di sini disediakan kuda, ada 2 ekor kuda yang bisa digunakan secara bergantian dan ini free. Kalau memang travelers ingin manfaatkan ya mungkin bisa ngasih tip aja ya sekedarnya, tapi ini nggak wajib loh kepada penunggang kudanya. Kegiatan lain yang bisa dimanfaatkan adalah animal feeding. Di taman ini ada semacam mini zoo lah ya.
di mana beberapa hewan-hewan peliharaan bisa dilihat di sini dan anak-anak pasti senang karena bisa sambil kasih makan. Ada burung, ada kura-kura, ada ayam telur, ada semacam hamster, kemudian ada juga burung merpati. Dan untuk memberi makannya bisa minta tolong ke petugas untuk makanannya karena tidak sembarangan makanan boleh diberikan kepada binatang-binatang ini. Ini tamannya rimbun banget ya dengan pohon-pohon teduh dan berjalan di sini kita bisa merasakan suasana yang aman, damai, tenang. Kalau mau mengadakan corporate gathering bisa di taman ini, atau kalau mengadakan meeting atau semacam workshop dari korporasi juga bisa memanfaatkan fasilitas ruang meeting dan ballroom yang tersedia banyak mulai dari kapasitas kecil sampai kapasitas ribuan. Hotelnya juga menyediakan shuttle bus dari hotel menuju ke beberapa titik, bisa ke Hotel Ibis di sebelahnya atau ke lapangan golf, bisa menggunakan shuttle bus yang ada di sini. Pesan makan di resto, ada beberapa pilihan resto yang tersedia di hotel. Ada resto Italia namanya Capriccio. Lokasinya di halaman tengah di seberang spa dekat meeting room. Resto ini berupa resto semi outdoor sehingga kita bisa melihat taman di depan dan menu yang ditawarkan adalah masakan Italia dan yang paling terkenal adalah pizza bakarnya. Satu lagi adalah resto yang bernuansa Jawa dengan dekorasi dan interior yang cakep. Ini juga berupa restoan bar dengan konsep semi outdoor. Di sini kita bisa melihat view lapangan rumput dan taman dengan patung-patung yang cakep di arah depan hotel. Untuk anak-anak dengan usia toddler atau balita juga tersedia playground indoor. Lokasinya dekat Resto Italia Capriccio. Di sini ada beberapa permainan yang bisa mengasah kemampuan kinestetis seperti main bola, kemudian ada juga beberapa buku bacaan, main perosotan, atau bisa nonton film. Fasilitas lain adalah gym yang terletak di dekat pool. Gymnya nggak terlalu gede, tapi peralatannya lumayan lengkap lah untuk menghabiskan waktu dengan membakar kalori. Interiornya masih menggunakan unsur-unsur kayu, jadi natural banget. Mau latihan kardio, mau latihan beban, bisa dilakukan di sini. Meskipun kecil, tapi gym ini terdiri dari 2 lantai, jadi kita bisa naik ke atas. Kalau ingin yoga atau melakukan senam-senam aerobik, bisa di lantai atas melalui tangga kayu. View dari gym ini menghadap ke kolam renang dan lapangan golf. Juga disediakan air mineral dan towel untuk keringat. Mau aktivitas yang lainnya, bisa juga memanfaatkan lapangan tenis. Ada satu lapangan tenis yang tersedia di dekat arena animal feeding. Kemudian bisa juga main tenis meja, lokasinya ada di kanopi dekat pool. Gimana travelers? Setuju kan kalau memang Novotel Bogor ini adalah tempat yang tepat untuk staycation atau menghabiskan waktu bersama keluarga di hari kerja maupun di saat weekend? Rasanya sudah cukup ya, dan kalau ada komentar silahkan tuliskan komentar Anda di kolom chat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan ikuti terus channel ini karena akan menampilkan banyak info-info menarik seputar dunia kuliner dan dunia wisata. Thank you.